1/3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 menjelaskan tentang pengertian label pangan, yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pasal 1/1 Permendak Nomor 22 Tahun 2010 menjelaskan tentang pengertian label barang di mana setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan, dimasukkan, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan barang. Tujuan label yang pertama, memberikan informasi tentang isi produk tanpa harus dibuka kemasannya, sehingga konsumen sudah tahu informasinya tanpa membuka kemasan dari label yang diberikan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Tetapi apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, jatuhnya hanya sekedar komunikasi, tetapi informasinya tidak tersampaikan. Yang ketiga, memberi petunjuk agar fungsi produk maksimal. Hal ini sering tidak tersampaikan, contohnya ketika memberikan peringatan anak usia 3 tahun tidak boleh mengkonsumsi minuman ini. Ditulisannya kecil dan yang terjadi malah dijual bebas. Yang keempat, sebagai sarana periklanan dari pelaku usaha kepada konsumen. Yang kelima, memberikan rasa aman bagi konsumen. Dengan adanya label akan memberikan rasa aman karena ada informasi yang sudah diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Kewajiban pelaku usaha memberikan label terdapat di Pasal 7 UU PK Nomor 8. Butir A, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Butir B, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Terdapat di Pasal 2 Ayat 1 PP 69, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan pangan. Lalu terdapat di Pasal 2 Ayat 1 Permendak 22 Tahun 2010, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa adanya kewajiban lain pelaku usaha yaitu memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, muatan dalam label minimal, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Yang pertama ada nama produk. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 disebutkan bahwa nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya. Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri Teknis. Penggunaan nama di luar Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum. Dalam Pasal 18, dalam hal produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan tersebut dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang telah ditetapkan. Dalam hal nama jenis produk pangan tersebut belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis sepanjang memenuhi persyaratan bagi penggunaan nama jenis produk pangan tersebut. Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau Menteri Teknis dilarang menggunakan nama jenis produk yang diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ukuran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang kewajiban pencantuman label pada barang. Pasal 4, pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 yang memperdagangkan barang dengan cara diukur, ditakar, atau ditimbang wajib mencantumkan label dengan menggunakan satuan sistem internasional atau lambang satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal. Peraturan mengenai berat atau isi bersih atau neto
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan aturan pangan, pada pasal 23 diatur bahwa berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik, yaitu ukuran isi untuk makanan cair, ukuran berat untuk makanan padat, ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental, dan komposisi. Kemudian dalam pasal 24 diatur bahwa pangan yang menggunakan medium cair harus disertai juga dengan penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi dengan medium cair. Pada pasal 25 diatur bahwa label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji. Komposisi terdapat di pasal 19 PP 69 ayat 1. Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya. Ayat 2, nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah nama yang lazim digunakan. Ayat 3, dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia. Pencantumannya pada label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia. Lalu, terdapat di pasal 20 PP 69 ayat 1, air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan. Ayat 2, air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan tidak perlu dicantumkan. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Pencantuman pernyataan pada label bahwa pangan telah ditambah, diperkaya, atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, peraturan mengenai aturan pakai berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2010 tentang kewajiban pencantuman label pada barang. Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup harus memuat yang pertama, pada suatu kemasan produk, labelnya harus dijelaskan secara jelas cara penggunaannya agar konsumen tidak bingung. Yang kedua, pada suatu kemasan produk, labelnya harus dijelaskan secara jelas simbol bahasa atau tanda peringatan agar konsumennya bisa berhati-hati. Muatan dalam label selanjutnya adalah tanggal pembuatan. Misalnya dalam produk susu Ultramilk, pada labelnya dituliskan tanggal pembuatannya 15 Januari 2021. Kemudian ada mengenai akibat sampingan. Misalnya pada label rokok dijelaskan akibat dari rokok yaitu merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan. Nama dan alamat pelaku usaha. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada label. Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pada label wajib dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan tersebut. Apabila pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia berbeda dari pihak yang mengedarkannya, pada label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Permendak 22 tahun 2010, identitas pelaku usaha sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri atau nama dan alamat importir untuk barang impor. Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa mengenai penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, maka pelaku usaha ini dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasanya. Pasal 8 Butir H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pencantuman logo halal dalam label sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Dan yang terakhir dalam
muatan pada label ada keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 disebutkan bahwa keterangan pada label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur di bawah 5 tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia. Pasal 39, pada label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan atau penggunaannya dengan cara tertentu wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaan yang dimaksud. Apabila pencantuman keterangan tersebut tidak mungkin dilakukan pada label, maka pencantuman keterangan yang dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan pangan. Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2010, yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang dibuat secara tidak lengkap atau memuat informasi tidak benar dan atau menyesatkan konsumen. Pasal 13 Permendak Nomor 22 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menarik barang dari peredaran dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin usaha perdagangan atau SIUP oleh pejabat penerbit SIUP atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. Pencabutan SIUP dilakukan dalam hal barang yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup. Pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 kali dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja. Atau dalam hal barang selain itu, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 hari kalender. Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, Ditjen PDN menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait atau pejabat yang berwenang.